Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Dulur Al Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kekuatan, keimanan, dan terus bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur, kali ini kita akan ngaji Katresnan bersama guru kita yang tak lain adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan, MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia. Dulur El Victor, Anda bisa simak kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor. Anda juga nanti bisa bertanya kepada beliau di 081234939390. Saya ulangi lagi dulur, Anda juga nanti bisa berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390. Baik dulur El Victor, kita akan mulai ngaji kita. Beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Yai, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga di rumah semuanya sehat semuanya, Yai, ya? Alhamdulillah. Di rumah ada yang di pondok. Ya. Masya Allah. Anak-anak yang di rumah 2, yang di pondok 3. Oh, Masya Allah, 3 anak yang di pondok, ya. Pondok tahfidz atau satu pondok. Ya, pondok di SMP sama di SMA. Pondok Adin istilahnya. Paginya formal, lalu sorenya pondok ngaji. Di Baitul Hikmah Pasuruan, ya Hamid Pasuruan. Allah ya karim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun topik, mungkin ada yang perlu disampaikan. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan keluarga kita barokah, mudah-mudahan usaha kita dilancarkan oleh Allah. Amin. Lalu dari usaha dan rezeki yang dilancarkan Allah itu berkesempatan untuk bisa bersedekah, khususnya juga menitipkan jariah di Masjid At-Taqwa untuk pembebasan tanah masjid yang belum terselesaikan itu. Ya, mudah-mudahan terus bertahap. Itu yang kami sampaikan pertama. Lalu tema kita hari ini adalah, jadi saya melihat fenomena di lapangan, ada kasus lalu menjadi tema, yaitu istri yang kembali kepada suami pertama setelah nikah siri dengan laki-laki lain. Istri yang kembali. Jadi meninggalkan suami yang resmi ya? Kemudian dia menikah siri dengan seorang laki-laki. Setelah itu merasa dia tidak nyaman dengan suami yang siri itu, dia kembali lagi ke suami yang pertama. Waduh. Waduh, menarik sekali nih ya. Dan ini sering terjadi ya. Ada kasusnya ya. Iya, ada kasus. Faktanya. Baik dulur, Anda bisa simak. Ya, pokoknya kasus-kasus di lapangan kita ungkap. Nanti kita bicara lagi perceraian karena kecerobohan atau karena takdir ilahi. Bisa dibedakan ya. Kasusnya yang sekarang lagi viral juga itu di pengadilan itu. Karena kekerasan rumah tangga itu. Ya, Masya Allah. Baik dulur, mari kita simak bersama. Anda juga nanti bisa berinteraksi ya, nanti pastinya ada kesempatan untuk Anda. Baik, Yai, monggo silakan bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta, ngaji Katresnan, Radio El Victor, di mana saja berada, para jamaah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini diperkenankan Allah ada waktu untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dalam
bingkai ngaji katresnan. Muga-muga semuanya manfaat dan barokah. Amin. Istri kembali ke suami yang pertama setelah berpisah dengan suami yang nikah siri. Ini kasusnya adalah ada seorang istri, ya, mungkin merasa kurang nyaman dengan suaminya atau kurang merasa mendapatkan Perhatian. nafkah yang kurang dari suaminya, kemudian dia meninggalkan suaminya. Nah, ternyata meninggalkan suaminya itu karena dia punya gendaan dengan laki-laki. Simpanan ya. Ikut laki-laki lain, terus alasannya lalu nikah siri dengan laki-laki lain tadi itu, dengan selingkuhannya tadi itu. Menikah siri, lalu setelah berjalan sekian bulan, sekian tahun, merasa tidak nyaman dengan suami siri. Akhirnya ada proses untuk membanding-bandingkan. Okay. Masih ya apa walaupun banyak kekurangan itu masih merasa nyaman dengan suami yang dulu. Lalu kembali kepada suami yang pertama. Kebetulan suami yang pertama juga belum menikah lagi, dan memang suami yang pertama juga tidak pernah menceraikan istrinya yang minggat itu. Oh, belum diceraikan berarti posisi. Nah, ini ada dua hal tinjauannya, tinjauan secara hukum dan tinjauan secara moral. Begini, secara umum Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan menyertai orang-orang yang baik dalam segala tindakannya, dalam segala perilaku dan sikapnya baik. Nah, Allah menyertai orang-orang bertakwa itu maksudnya Allah senantiasa memperdulikan, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang takwa. Nah, takwa itu standar paling gampang itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, disunnahkan oleh Rasul, dan meninggalkan sesuatu karena itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, dilarang oleh agama takwa. Nah, aplikasi ketakwaan tadi melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, meninggalkan sesuai dengan larangan Allah, itu bisa juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan cinta. Jadi ada istilah aplikasi ketakwaan dalam kehidupan cinta. Aplikasi nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan rumah tangga. Ya apa itu? Ya menikah itu pertimbangannya adalah karena perintah Allah yang pertama. Yang berikutnya pertimbangannya adalah karena agamanya, karena akhlaknya. Menikah atau tidaknya itu di situ. Akhlak. Nah, ini juga begitu hubungannya. Menikah ini penting untuk dengan dasar ketakwaan kepada Allah tadi itu. Sehingga ketika bertindak dan ketika memilih dalam pernikahan dan bertindak dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu bukan semata-mata berdasarkan kemauan, bukan semata-mata berdasarkan keinginan, bukan semata-mata berdasarkan nafsu gitu. Tapi berdasarkan benar boleh apa tidak, benar apa salah, boleh apa tidak boleh. Nah, itu namanya ketakwaan. Nah, kasus seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa aksa perceraian karena ketut wong lanang liya. Lalu menikah. Maka pernikahan yang ini, nikah yang dikatakan nikah siri itu sesungguhnya tidak ada pernikahan itu. Kenapa? Karena syarat menikah itu secara agama kan syaratnya orang yang menikah itu tidak berstatus sebagai istri orang lain. Kalau yang laki-laki sekiranya dia
sudah beristri, tapi kan masih dimungkinkan secara hukum itu laki-laki itu yang punya istri kan bisa menikah dengan perempuan lain. Boleh ya. Ya, tapi kalau perempuan statusnya dia masih istrinya orang, kok dia menikah dengan gendaannya, dengan laki-laki lain, maka sesungguhnya pernikahan ini tidak sah. Iya. Karena belum ada perceraian dari suaminya. Hmm. Jadi istri meninggalkan suami itu kan tidak otomatis cerai gitu loh ya. Iya. Iya. Karena hak perceraian itu kan ada di tangan suami. Hmm. Lah dasarnya mungkin yang suaminya orangnya blokosuto, orangnya itu ya wis bersahaja apa adanya, ya bersahaja karena apa adanya itu mungkin juga karena faktor ilmunya yang memang kurang dan malah kami sembuh bojo kok iso minggat karepe dhewe car-car kono kan adanya begitu, tapi kan nggak ada menceraikan itu. Iya. Maka dalam kondisi seperti itu, wanita tadi itu yang meninggalkan suaminya yang sah tadi itu lalu menikah dengan lain dengan alasan apapun, dengan bahwa ini nikah siri, nikah apa itu, semuanya tidak sah itu dalam hukum Islam itu. Maka perjalanan rumah tangga dengan suami yang dianggap nikah siri tadi itu ya tidak sah juga. Pernikahannya nggak sah. Ya. Kan kecuali kalau suami yang ditinggalkan itu terus sudah menyatakan ya sudah kalau memang begitu aku ceraikan kamu, terserah urusan kamu ke depan itu. Kalau sudah begitu ya bisa saja cerai itu tinggal diwujudkan dalam bentuk formal. Tapi ini kan meninggalkan suami tanpa sepengetahuan suami, tanpa ridho suami, dia ikut laki-laki lain, terus dia menikah dengan laki-laki lain tadi itu. Nah, kebetulan laki-laki lain tadi dasarnya bukan dasar agama, ya dasarnya nafsu. Yang perempuan juga begitu. Maka sesungguhnya pernikahan yang kedua itu tidak sah sebetulnya. Nggak ada sebetulnya. Sehingga karena tidak sah pernikahan itu, lalu umpamanya si perempuan ini kembali lagi ke suami yang pertama, selama dari suami yang pertama juga nggak ada perceraian, ya sebetulnya masih bisa. Masih boleh, karena memang tidak ada perceraian. Tapi kan ini yang perempuan ini kan sudah Zina, berlumuran dengan dosa selama sekian tahun dengan laki-laki tadi. Dengan, ya kan? Iya. Alasan nikah siri itu modelnya kayak apa? Kan juga nggak jelas. Kalau hanya semata-mata nikah lalu tidak dicatatkan, iya itu siri. Tapi persoalannya kan dalam nikah siri kan walaupun nikah siri kan tetap harus walinya harus jelas juga. Harus sesuai dengan hukum juga. Ya, walinya untuk siapa? Iya. Katakan namanya nanti itu walinya ya ayah yang perempuan, oke. Tapi persoalannya kan perempuan ini kan nggak berhak untuk menikah dengan laki-laki lain karena ia statusnya istri orang. Masya Allah. Ditabrak. Ya kan sudah ukurannya adalah tadi itu nafsu, bukan ilmu agama, bukan akhlak. Dan disitulah maka nafsu itu jangan menjadi pengendali kita dalam bertindak. Nah, urusan nikah itu kan juga sebetulnya orang ibadah. Tapi kan karena ibadah kan mestinya tidak bertumpu kepada nafsu saat itu. Tapi bagaimana benarnya menurut agama, menurutnya Allah kan gitu. Tapi ya dasarnya karena memang nggak tahu menahu tentang agama dan memang hanya disetir oleh nafsunya, oleh setannya, ya sudah. Diabaikan semuanya itu. Lah kasus ini muncul adalah ketika terjadi kasus pembunuhan di daerah Malang kalau nggak salah itu. Terungkap seorang perempuan mati terbunuh di tengah sawah atau depan jembatan begitu. Cari ini di informasi siapa namanya. Oh, setelah itu diketahui identitasnya ini. Loh, selama ini dengan siapa ini. Ternyata adalah ikut merantau sama suami siri tadi itu. Mau Kalimantan atau Sumatera itu. Merantau di sana. Tapi di sana ya melarat ya nuripe gitu. Terus ya akhirnya lama-lama juga nggak nyaman. Kembali lagi ke Jawa. Menemui suami yang lama. Alik kucing. Astagfirullah. Nah sementara suami yang tadi yang dikatakan nikah siri tadi itu ndak ridho, ndak seneng, nggak kepingin kalau ini dia meninggalkan dirinya lalu kembali kepada suami yang pertama. Tapi yang perempuan tadi tetap ngotot kembali ke yang pertama lagi. Maka yang muncul adalah dendam.
suami yang katanya tadi nikah siri tadi itu, walaupun sebetulnya dalam agama tidak dibenarkan itu karena statusnya pernikahan itu nggak sah sudah. Kenapa? Karena nggak terpenuhi syarat-syarat pernikahan itu kan harus yang menikah itu kan orang yang menikah itu kan tidak berstatus sebagai istri orang. Gitu. Nah, ini kan status istri orang, nggak ada bukti perceraiannya. Iya. Tapi ditabrak saja. Terbukti setelah menikah, akhirnya tidak nyaman yang perempuan, meninggalkan suaminya, kembali ke suami yang pertama. Ya sebetulnya kan kedua itu kan nggak pernikahan, nggak ada pernikahan yang kedua itu. Batal dalam hukum ya? itu, iya. Tidak sah ini. Sehingga kalau kembali pada suami pertama itu ya bisa-bisa saja, sah-sah saja karena nggak ada pernikahan yang kedua itu. Dan nggak ada perceraian. Iya. Kecuali kalau suami yang pertama sudah menceraikan lalu dia menikah dengan orang lain, itu nggak ada urusan dengan suami yang pertama. Nah, kalau tidak ada kan sebetulnya pernikahan tadi siri tadi itu kan nggak sah menurut hukum Islam bagi perempuan ini. Lalu kembali ya sebetulnya boleh-boleh aja selama memang suami tidak menceraikan dulunya. Kalaupun menceraikan juga ada proses rujuk. Iya, rujuk. Itulah ya dosa. Rujuk artinya dalam arti nikah ulang, tapi persoalannya kan nggak begitu. Yang karena nggak ada perceraian juga. Ya kembali. Nah, karena ternyata tadi itu suami yang nikah siri tadi itu merasa jengkel dan marah, ternyata kenapa kok kembali kepada suami yang pertama, padahal dia sudah merasa menikah dengannya. Walaupun kita nggak tahu status pernikahannya itu ya. Iya. Marah, maka dia datang ke Jawa, menyusul, mencari jalan menemui perempuan. Terjadi cekcok. Terjadilah yang namanya pertarungan dan persengketaan karena cinta. Permusuhan antara suami siri dengan istri siri tadi itu yang berstatus istri orang itu. Laki-laki mengandalkan fisiknya, sudah, dan bahkan mungkin merencanakan daripada aku tidak melihat dirimu, daripada kau menikah dengan laki-laki yang pertama itu, aku tidak rela, maka lebih baik daripada aku melihat wajahmu, melihat dirimu, mending aku tidak ingin melihat kamu. Maka emosi, membunuh. Wis ini hidup dalam kubangan dosa dan dosa kalau sudah begini. Ya pernikahannya saya sudah menjadi sumber dosa karena memang nggak ada pernikahan sebetulnya. Maka selama bersama lalu kumpul suami istri ya berzina dan berzina. Ya karena nggak sah pernikahannya itu. Karena perempuan itu berstatus sebagai istri orang sebetulnya. Dan tidak ada proses perceraian. Kok menikah? Ini. Terjadilah akhirnya kasus pembunuhan, ditemukan mayat seorang perempuan, ternyata kasusnya karena ia dibunuh oleh mantan suami sirinya ketika si perempuan itu kembali kepada suami pertama yang menikah secara sah lebih dulu. Nah bagaimana lalu? Yang jelas perempuan ini juga akhirnya mati dalam keadaan mengerikan. Kenapa? Karena di tangan orang yang pernah menikahinya secara tidak benar. Di kehidupan bersama laki-laki ini ya kehidupan semuanya kehidupan yang penuh dengan dosa, perzinaan. Sementara yang laki-laki juga nggak peduli dengan itu hal haram, boleh nggak boleh, misalnya emosi. Lalu melakukan pembunuhan, menikahnya sendiri adalah ladang dosa, lalu melakukan pembunuhan, ya ladang dosa karena ladang perzinaan kan itu. Lalu melakukan pembunuhan itu lebih besar lagi dosanya itu. Tambah ya. Iya, double itu. Nah, perempuan ini juga begitu akhirnya. Dia dibunuh ya karena tadi itu persoalan dia tidak benar dalam melangkah tentang dunia kehidupan rumah tangga. Salah akibat ulahnya, akibat dosanya kan. Akhirnya dia dibunuh. Itu namanya terjerembab dalam kubangan ya neraka cinta itu. Bunuh kan? Yang membunuh siapa? Suami siri. Suami siri merasa dia suami yang sah. Dan tidak rela kalau ini kembali kepada suami yang pertama. Ya untung hanya perempuan itu yang dibunuh. Tidak, kadang-kadang kan bisa saja yang dibunuh suaminya itu. Kalau hanya emosi yang ukurannya, bukan urusan akhlak, bukan urusan agama. Jadi di sini ada dua aspek. Aspek hukum sudah semuanya itu salah, semuanya nggak benar.
Lalu aspek moral itu ya sama-sama tidak baik, sama-sama itu durhaka, sama-sama itu ahli maksiat, semuanya itu. Ya inilah kalau kehidupan yang tidak ditopang oleh agama yang mapan. Ya seperti ini. Jalani sesuai dengan nalurinya, dengan keinginannya semata-mata. Padahal Al-Quran, padahal agama didatangkan itu untuk memanage keinginan dan kemauan manusia. Supaya tidak dikuasai oleh nafsu saja, tidak oleh setan saja. Tapi kalau sudah nafsu yang bicara, setan saya bicara, itu tidak peduli hal haram sudah. Tidak peduli. Tidak peduli akhirat sudah. Nah, nanti itu rasakan nanti kalau sudah kena masalahnya nanti. Masya Allah. Itu sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada model seperti ini lagi. Kalau tetap terjadi ya sudah dipasrahkan kepada Allah, urusannya nanti dengan Allah, orang seperti itu. Akhirnya membunuh, mati secara tragis, dibunuh. Yang membunuh adalah orang yang menikahinya secara tidak benar, dibunuh juga dengan cara tidak halal, tidak hak. Artinya membunuh dengan cara benar itu kan membunuh karena ia bertugas sebagai seorang hakim yang bertugas untuk menjadi al-qujo, kan nggak apa-apa itu. Iya. Benar, artinya sesuai dengan hukum. Tapi ini nggak ada alasan, ya berarti ya sudah semuanya salah. Nah, suami yang pertama bagaimana suami itu yang? Ya suami yang pertama ya tadi mungkin karena dasar agamanya yang sangat minim ya. Pasrah. Dan mungkin orangnya juga lebih bersaja, lebih pasrah umpamanya gitu. Balik ya monggo, wongkon balik maneh ya tak terima maning ngono. Nah ini gimana? Yang jelas selama si suami pertama itu tidak ada perceraian, lalu kok istrinya meninggalkannya dan kemudian menikah dengan laki-laki lain, itu sudah di luar kendali daripada suami yang sah tadi. Ini kan kenapa saya katakan, karena memang di Al-Quran sudah ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Termasuk keluarga di situ adalah ya anak, termasuk adalah istri. Maka bagaimana seorang istri itu juga jangan menjadi kubangan dosa nanti dalam kedua tengah. Nah itu seberapa tanggung jawab orang suami itu. Nah kalau suami nggak peduli lagi dengan bagaimana agama, ya sudah. Berarti dia termasuk laki-laki yang nggak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Diancam oleh Allah kan jadinya begitu. Nah suami yang pertama itu kayak apa? Kalau sebetulnya sudah menggandoli dan nggak ingin supaya istrinya seperti itu, tapi kok dia ngotot ae cara wong Jawa iku nek ono kendaraan apa nek ono binatang itu namanya berot, ngerti berot ah? Bedal. Iya. Nggak peduli semuanya, harus akhirnya ikut laki-laki terus menikah dengan laki-laki dengan alasan syirik. Kenapa kok syirik? Ya karena dia nggak punya bukti. Kalau mau nikah secara resmi juga nggak punya bukti. Kan kalau menikah resmi kan nanti pasti tanya statusnya apa. Iya. Janda. Kalau janda mana buktinya? Kalau statusnya dia menjadi seorang istri orang lain kan jelas-jelas haram, nggak boleh. Nggak jelas. Nah, suami juga nggak peduli tadi itu, suami yang menikahinya tadi itu. Ya udah nafsu semuanya. Nah, bagaimana suaminya? Ya suaminya kalau memang sudah mengendalikan istrinya, sudah mencarikan nafkah juga, hanya memang kekurangan di mana-mana ada, itu wajar. Tapi sudah dilakukan semuanya itu membentengi istri. Kok tetap seperti itu kondisi kelakuan istrinya tadi sehingga menikah dengan laki-laki, maka suami tidak ikut tanggung jawab. Oh gitu. Lepas tanggung jawab ya. Ya, tapi kalau suaminya tanpa tahu menahu kayak apa kelakuan istrinya malah dibiarkan dan nggak karu-karuan pikirannya, umpamanya itu iskapopo kan diompreng no kono kayak ojek apa-apa. Sepenting kalau penghasilan tambah nemen gitu loh si suami tadi juga gitu. Masya Allah. Tapi kelihatannya ya tadi itu berbuah malapetaka karena cinta. Suami siri membunuh istri sirinya dan istri siri ini meninggal karena dibunuh. Apa bisa dikatakan mati syahid? Ya tentu tidak bisa karena prosesnya seperti itu. Melalui kubangan dosa. Kalau begini ya, kalau misalkan si istri dalam pertengahan perjalanannya itu dia sadar gitu ya. Kemudian dia sadar karena dia sudah menikah dengan suami sirihnya, kemudian ingin bertaubat. Apakah taubatnya ini nanti bisa diterima atau bagaimana ya? Ya sebatas kalau urusan taubat itu selama belum nazak masih bisa lah gitu. Selama belum nazak. Nah, tapi apakah karena tadi itu karena memang taubat ingin apa itu kan kita nggak tahu. Kan ada yang karena memang taubat ingin jadi orang baik, ada yang karena apa ya karena semata-mata karena merasa senang dengan suami yang pertama,
daripada dengan suami Suami yang yang siri kedua. ini. Ya, semata-mata itu nggak pikir agama, nggak pikir itu, ya sudah, nggak dapat apa. Iya. Itu ya tergantung motivasinya nanti jadinya. Dia kembali kepada suami yang pertama tadi. Nah, lalu suami yang pertama tadi kalau kemudian istrinya tadi yang dulu ikut sekian tahun dengan laki-laki terus kembali, ya maka di situ sebaiknya yang ditempuh adalah nikah ulang sebetulnya dengan perempuan yang kembali tadi itu. Nikah ulang ya. Ya itu nikah lah. Nggak otomatis tiba-tiba datang lalu satu rumah, ini gitu loh ya. Iya. Barangkali memang dengan proses perpisahan sekian tahun itu sebetulnya ada unsur hukum perceraian sebetulnya. Cuman nggak disadari. Maka solusinya adalah kemungkinan itu adalah tajdid nikah, memperbarui nikah. Nah, apakah suami itu ikut berdosa atau tidak tergantung bagaimana perannya suami terhadap istri yang balelo tadi itu. Tentunya suaminya sudah baik ini, tetapi istrinya memang rasanya yang Panggil. liar, nggak bisa dikendalikan. Iya. Ya udah, berarti sudah tanggungannya istri semata-mata di hadapan Allah. Perkara dia mati dibunuh, wallahu alam, yang jelas dia kondisinya adalah perempuan yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, melanggar hukum. Tapi persoalan apakah termasuk mati syahid dengan dibunuh itu? Ya yang jelas ketika ada seorang itu yang dibunuh oleh seorang lain, dosa itu sepenuhnya ditanggung yang membunuhnya. Termasuk bisa saja dimungkinkan dosa orang yang dibunuh itu. Semuanya ya. Ya bisa saja, tapi sesuai dengan kadar dosanya, dengan kadar pahalanya juga. Gitu. Bisa seperti itu. Seperti yang kasus tadi itu ya kita tidak tahu, kelihatannya sudah kubangan dosa semuanya itu tadi itu. Pernikahannya, terus kemudian cekcoknya dengan laki-laki, nikah sirinya tadi itu dan seterusnya. Cinta terlarang berbuat malapetaka, berujung malapetaka dan musibah dalam kehidupan. Ya. Oke, terima kasih penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baik Yai, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Ya, dulur silakan Anda berkesempatan setelah ini berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390, atau Anda juga bisa ikuti kajian-kajian sebelumnya melalui YouTube Al Victor FM Surabaya. Ya, YouTube Al Victor FM Surabaya. Semua kajian telah kita dokumentasikan di sana. Jangan kemana-mana dulur, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Ya, baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali. Baik Yai, ini beberapa pesan dari dulur-dulur El Victor semuanya. Saya bacakan satu per satu, J. Ini ada pertanyaan mengenai seputar sholat, Yai. Bagaimana ketika waktu sholat, kemudian di depan itu ada kalender, terus yang bergambar-bergambar. Apakah ini kurang baik atau bagaimana? Iya, apabila ada gambar-gambar di depan kita sholat yang mempengaruhi perhatian kita kepada sholat itu sendiri, sehingga dengan melihat itu lalu merubah pikiran kita, ingatan kita kepada apa itu, maka tentu hal seperti itu bisa menjadi makruh. Makruh ya? Tidak sampai tingkatan membatalkan ya, enggak, tapi bisa menjadi makruh. Termasuk ketika kita sholat di masjid terus di depan kita itu ada orang itu yang bajunya bergambar karu-karuan itu. Coblos lah saya, sudah terbukti rasanya. Omongnya kan gambar wong wedok, wah karu-karuan pikiran itu. Masya Allah. Ya bisa sih gitu. Tapi tidak haram, tidak sampai tingkatan itu membatalkan sholatnya. Ya tentu tidak baik. Gitu. Ya. Laras. Baik, lanjut ya dari WA dulu ya. Ini mengenai nyimpang dari tema ya. Mau nanya ya, apakah kita ngasih jalan di gang itu termasuk jariah? Matur nuwun dari Ibu Rina Trian. Jadi berangkat secara khairun nas amfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Umum kan cakupannya. Termasuk kita punya tanah, lalu kita beri atau kita beri sekian meter, sekian senti, siapa itu untuk umum. Iya. Itu berarti kan memberi manfaat untuk orang umum. Oh, gitu ya. Maka itu termasuk bagian daripada suatu kebaikan.
Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat bisa manfaat dunia, bisa manfaat akhirat. Nah, ini dalam hal berjalan bisa seperti itu. Nah, bagaimana kadang-kadang orang yang lewat situ itu ada orang yang berbuat dosa itu. Ya kan itu. Biasanya. Ya. Ya, yang jelas kita lihatnya adalah secara umum aja. Karena memang kita tidak bisa menghalang-halangi terus di tulisan yang boleh lewat sini hanya orang yang Beriman. bacok, tidak pernah berbuat dosa. Ya tentu tidak kondisi. Ya, kondisi. Iya. Jadi yang dilihat itulah ya secara umum bahwa tanah yang disedekahkan itu memang betul-betul bisa bermakna jariah. Jariah itu artinya apa? Setiap di situ ada orang mendapatkan manfaat dari tanah tadi yang dilewati tadi itu ya, berarti situ ada manfaat jariah pahala. Yeah. Ada. Ya kan karena dasarnya adalah manfaat kepada orang lain. Nah, perkara ada orang satu dua orang yang memanfaatkan itu tapi apa orangnya berbuat buruk, ya itu sudah urusannya orang itu sendiri. Gitu nggih? Jadi bisa bermakna itu bisa jariah, dan nanti pahalanya tetap mengalir. Sekiranya yang bersedekah itu sudah meninggal maka tetap ada pahalanya. Karena manfaatnya tadi. Baik. Selanjutnya Yai, pertanyaan dari Ibu Rizky. Tanya Pak Yai, gimana kalau menikah sudah 12 tahun dengan beda agama? Nah, yang perempuan ini Islam, terus mau menikah siri dengan laki-laki Islam. Pihak laki Kristen ini tidak mau mencerai, yang non Muslim ini tadi tidak mau mencerai. Ini gimana hukumnya matur suwun? Yang jelas di Al-Quran itu sudah dinyatakan, ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la hunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Sekali-kali untuk jadi perhatian, lahunna, wanita-wanita itu sangat-sangat tidak boleh, khillul lahum, tidak halal untuk mereka-mereka orang musyrik, orang-orang non-muslim. Walahum, dan sebagaimana mereka-mereka, walahum yahilluna, tidak halal juga laki-laki itu untuk lahun, untuk menikahi wanita muslimah. Nah, tadi ini berarti apa? Kalau laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim, lalu wanita non-muslim tadi itu ahlul kitab, masih menjadi perdebatan boleh dan tidaknya. Ya. Tapi kalau jelas-jelas itu adalah ya perempuan itu musyrik, maka laki-laki haram untuk menikahi wanita tadi itu. Yang boleh kan selama dia wanita itu ahlul kitab. Nah ini persoalannya kan dibalik. Wanita muslimah manapun tidak halal menikah dengan laki-laki agama apapun kecuali dengan agama yang Islam. Maka pernikahannya sebetulnya ya pernikahan tidak sah itu tadi itu. Dengan laki-laki yang tidak seagama tadi itu. Tidak sah ya? Iya. Terus tadi pertanyaannya bahwa nikah lagi? Siri. Nikah siri. Ya sebetulnya pernikahan yang pertama itu tidak sah, tidak ada ya. Karena nggak sah ya nggak ada perceraian sebetulnya. Memang dia sebetulnya bukan suaminya orang itu. Karena nggak sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga kalau urusan menikah lagi dengan laki-laki lain tadi itu, ya sebetulnya ya sah-sah saja secara hukum. Karena memang nggak ada hubungannya dengan suami yang pertama itu. Memang secara formal kemungkinan sudah dinikahkan dengan ada buku nikah, ya, buku nikahnya itu. Pengakuan negara gitu ya. Tapi persoalannya kan cara agama kan nggak sah itu. Karena laki-lakinya non muslim dijalani sampai sekian tahun punya anak, terus kemudian mau cerai dengan ini atau lalu tiba-tiba menikah dengan laki-laki lain. Loh, tadi itu karena nggak ada pernikahan, sebenarnya dengan suami yang non muslim tadi itu ya nggak ada perceraian, ya sudah nggak ada pernikahan sebetulnya. Hanya formal aja secara sipil, tapi cara agama kan nggak ada itu. Karena diharamkan. Tuh, jadi diharamkan untuk seorang perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak seagama.
Nah, perkara tadi pertanyaan lalu mau menikah dengan siri dengan laki-laki lain ya. Yang Islam. Ya sebetulnya ya boleh-boleh saja asalkan nikah sirinya benar. Karena memang dengan suami yang pertama kan nggak ada sudah, nggak Secara ada hukum ikatan. ya. Ya, iya. Tapi secara moral bagaimana ya? Kalau Ya sangat bertentangan nih cara moral itu. Kenapa? Karena menikah bukan dasarnya adalah agama gitu. Dasarnya mungkin kan suka-suka dengan nafsu aja gitu. Yang pertama pernikahannya ya tadi itu tanpa peduli dengan agama. Yang kedua ini menikahnya sirri atau apa itu. Ya kalaupun sekiranya menikah tadi itu dengan sirri atau tapi tetap prosedurnya itu terpenuhi, ada wali, ada saksi, ya minimal 2 saksi. Lalu yang menjadi wali itu sudah benar juga. Perkara nanti tidak ada resepsi, tidak apa-apa itu. Ya, tapi sudah cacat moral sebetulnya perempuan seperti tadi. Tapi kalau nikah siri itu hanya sesuai dengan keinginannya, lalu nggak dicatatkan, lalu aku sudah menikah di depan Mudin, nggak dicatatkan siri. Loh, siapa Mudin itu kan orang lain. ya, Kan nggak berat jadi wali Mudin. harus dari pihak keluarga ya. Wali itu kan wali nasab. Ya wali nasab itu intinya, terus nanti ada wali karena persaudaraan, karena punya hubungan saudara. Saudara pun tidak semuanya. Kalau saudara dari ibu kandung, bibi apa itu, nggak bisa jadi wali juga nanti. Itu nggih? Jadi yang ditanyakan tadi kan pernikahan kedua mau nikah siri itu gimana gitu. Iya. Jawabannya boleh secara hukum. Ya sebetulnya pernikahan dengan suami yang pertama itu tidak ada sebetulnya. Anggaran hukum toh itu. Nah, sehingga lalu katakan nama pisah dengan suami pertama, terus menikah dengan laki-laki ini. Ya sebetulnya selama terpenuhi syarat rukun pernikahan nikah siri tadi ya sah-sah saja. Tapi sudah merupakan ada cacat moral gitu loh. Iya, kok gak peduli dengan agama menikah itu, kok maunya sendirilah itu kan. Iya. Itu kembali kepada yang bersangkutan akhirnya. Baik, ya jelas taslim Yai. Ya memang ini masalah hukum itu memang perlu banyak diulang-ulang dan dikaji lagi. Iya, benar. Bukan semata-mata mau atau tidak mau, baik atau tidak baik, tapi ini sudah menyangkut masalah halal haram soalnya persoalan pernikahan. Kalau sudah halal haram ini tidak bisa digugat lagi ya. Ya. Sudah dogma itu gitu. Sudah paten dari. Tapi kemudian yang halal itu kalau ada sifatnya itu sunnah, sifatnya itu wajib ya monggo gitu. Baik. Ya kita terima telepon ya dari Telur Al-Victor. Ya silakan masuk. Assalamualaikum. Nggih, punten Bu Win suaranya radionya. Nggih. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terus hutang itu belum dibayar sama sekali, Bu? Belum dikasihkan sama sekali. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya memang mahar itu sesuatu yang wajib dalam pernikahan, artinya tidak boleh dihilangkan. Perkara jumlahnya berapa tergantung kesepakatan. Nah termasuk mahar itu boleh dibayar tunai langsung, boleh dibayar secara cicilan. Namanya ada, kalau bahasa Arabnya itu muajjalan, ain itu berarti segera, langsung saat itu langsung diberikan. Ada yang muajjalan hamzah, ajal itu nunggu ajal, nunggu waktu berikutnya dicicil itu. Nah kalau sudah berjalan sekian tahun kok nggak diberikan, maka istri wajib mengingatkan itu.
mengingatkan harus dibayar. Ya, perkara nanti setelah berjalan, kemudian si istri itu apa umpamanya semata-mata meminta itu bayar itu semata-mata untuk urusan terpenuhi kewajiban dalam pernikahan, lalu oleh istri tadi setelah diberikan ketika sudah diingatkan, lalu istri merasa tidak butuh, hanya terus diberikan lagi kepada suami, boleh, tapi yang jelas sudah dibayar. Tapi yang memberikan kepada suami itu adalah istri tadi yang berhak menerima tadi itu, karena wajib itu. Nah, karena memang cicilan itu boleh, lalu berarti setelah terjadi akad nikah dan maharnya yang dicerita itu ya sebetulnya sudah boleh berhubungan suami istri sudah. Cuman di situ bisa saja istri itu suatu saat menolak, bisa juga. Boleh saja ya. Ya wong sampean lho gorong kayak apa-apa blas mahar ya aku maksud sampean tuku sampean medakno gorong kayak apa-apa blas. Kan kadang-kadang kan itu disamakan dengan jual beli kan itu. Iya, benar. Ya, jadi suaminya diingatkan itu. Intinya nanti itu kalau maunya itu dulunya sudah dijanjikan itu maharnya 500.000 gitu ya. Tapi nggak sempat terus diingatkan. Nah, ketika diingatkan itu punyanya uang nggak sampai 500.000, ya tetap nanti dicicil juga. Perkara setelah diberikan, kemudian si istri itu dengan sukarela mengembalikan kepada sakjane Mas, aku lu nerima mahar teko sampean itu hanya karena semata-mata kewajiban harus ada. Kalau sekiranya itu seandainya boleh dihilangkan itu maharnya itu ya aku nggak usah, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi persoalannya ini harus ada, ya monggo Mas dicicil nanti kayak kuno. Nah setelah itu saya kembalikan ke jenengan setelah menjadi milik saya. Nggak apa-apa itu. Oh gitu ya. Gitu. Itu, nah kalau ada sampai sudah punya anak seperti ini, ya ini suami yang kebangetan ini. Wis gak karu-karuan jorok barang wis itu kuslaya karena nggak dibayar-bayar itu ya apa itu. Oke, diingatkan itu. Diingatkan ya, karena kewajiban ini ya. Iya. Dosa ya kalau soalnya tadi itu kan persoalannya kan bukan semata-mata nanti haknya istri direlakan gitu. Gitu loh ya. Iya harus ada, harus dibayarkan walaupun dicicil. Tapi perkara nanti istri nggak butuh, itu kembalikan nggak apa-apa. Tapi sudah dibayarkan gitu. Gitu Lanjut ya. Ada satu pertanyaan terakhir. Ada seorang suami sudah menjatuhkan talak, tapi belum sampai terlaksana suami sudah meninggal. Maka seperti itu masih bisa dianggap suami? Apa sudah bisa dikatakan bukan suami istri lagi? Ya bukan suami istri. Sudah diceraikan. Sudah ditalak ya? Sudah ditalak. Ya walaupun belum sampai tingkat di pengadilan gitu loh ya. Oh gitu ya. Jadi ya kan ketika suami menjatuhkan talak kan sebetulnya sudah jatuh secara hukum agama itu. Hanya kepentingannya harus diformalkan itu nanti di pengadilan supaya ada bukti. Oh gitu ya. Sehingga konsekuensi dengan bukti itu sewaktu ini mau menikah lagi apa statusnya apa janda atau itu kan harus ada buktinya. Loh kok kamu janda mana buktinya kamu cerai kan gitu. Iya. Ya kalau nggak ada bukti ya. Iya, baik. Tapi kasus utamanya tadi kasus utama tadi yang tanya tadi ini tadi. Ya. Kasus utama tadi yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan adalah apa bisa dikatakan bukan suami istri lagi? Ya tadi talak terus kemudian meninggal. Kemudian ya belum tentu terlaksana. Jawabannya dengan talak itu otomatis sudah nggak ada hubungan pernikahan, nggak ada hubungan suami istri. Oh. Meninggal, ya udah nanti di akhirat ya putus sudah. Karena sudah ada perceraian gitu loh ya. Itu kan perceraian itu kan memutus hubungan dari sisi kerohanian antara laki dan perempuan tadi itu termasuk di akhirat nanti. Masya Allah. Kalaupun di akhirat sama-sama ahli surga, ya nggak ketemu ya? Ya nggak bisa ketemu karena sudah terjadi perceraian. Apalagi itu salah satunya sudah menikah dengan laki-laki lain atau juga dengan menikah dengan perempuan lain. Ya, gitu Jelas dengan talak itu otomatis sudah tidak ada hubungan pernikahan. Gitu. Baik, atur nuwun, dulur. Yai, waktunya cekap. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ada ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Dan dengan kajian-kajian seperti ini berdasarkan kasus-kasus yang muncul itu, kita akhirnya diupayakan untuk bagaimana merespon kejadian-kejadian cinta, kejadian-kejadian perceraian, kejadian pernikahan secara agama itu kayak apa. Nah, itu penting. Terima kasih.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,